si bisnis ini tidak hanya booming ketika pandemi. Sebenarnya udah booming dari kemarin-kemarin, ini nggak pernah mati bisnisnya. Sama sekali nggak pernah mati. Cuman karena pandemi ini, orang juga jadi akhirnya seperti gua awalnya mencari sebuah kesibukan yang bisa dilakukan di rumah apa gitu ya. Nah, menurut gua, cupang ini adalah bisnis yang dari hulu sampai hilir, itu memang lo yang pegang. Jadi, resikonya menurut gua sangat sedikit. Halo bro. Ya, brother, apa Gimana kabar? kabar ya? Sehat ya? Sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Masih pandemi nih bro, ya kan? Nggak kemana-mana dulu nih, Bener. di rumah aja. Itu belakang cupang semua tuh? Iya, ini beberapa indukan gue yang gue taruh di apa namanya di rumah gue lah, di ruang tamu biar sambil bisa ngeliatin terus tiap hari. Bro, ini apa namanya cupang nih, ya kan? Ini pandemi justru makin hits bro, iya kan? Ya. Dan bisa dibilang juga salah satu bisnis yang kebal ya di pandemi ini, di mana semua sektor itu terdampak. Tapi cupang ini kalau gue lihat makin gila bro. Itu kenapa bro menurut lo bro? Ya, soalnya gini ya. Jadi yang pertama begini, ini contohnya gue ya, contohnya gue aja. Ini sebenarnya kan ini gue juga baru mengembangkan bisnis ini kan awal mulanya di bulan Januari kemarin ketika mulai pandemi tuh, ya kan? Di situ sebenarnya yang awalnya itu mulai tuh anak gue yang duluan. Anak gue duluan beli cupang, terus tiba-tiba nyampe rumah, dia iseng tuh coba breeding sepasang gitu kan. Terus gue lihat, kok cupang sekarang warnanya bagus-bagus ya gitu ya. Padahal zaman dulu kan kita tahu sendiri kan warnanya kan yang cupang aduan kan kalau nggak hitam, biru gitu kan ya. Sekarang kok motifnya beda-beda ya gitu ya. Nah, akhirnya berhasil tuh anak gue breeding. Keluarlah telur, anaknya juga banyak, burayaknya gitu kan. Nah, yang namanya orang tua kan, ya Rick ya, kita kan akhirnya mau nggak mau kan jadinya kan membimbing anak kita gitu kan. Jangan sampai ya mati atau dia nggak tahu caranya gimana ya, kita juga jadi nyemplung belajar gitu kan. Nah ternyata begitu gue nyemplung alias nyebur, bener-bener nyelam tuh gue, jadi suka juga gitu. Akhirnya wah cupang tuh ternyata sekarang udah keren banget, banyak banget, ada varietasnya tuh, spesiesnya banyak banget, ada warnanya macem-macem. Nah akhirnya gue melihat bahwa ini adalah sebuah hobi yang menurut gue sangat asik gitu, karena pertama ya kita nyari kesibukan di rumah ya kan bareng sama keluarga gitu kan ya. Jadi ya main cupang ini awalnya memang sebenarnya gue nggak niatin bisnis gitu. Ini kayak bonding bareng gue sama anak gue aja gitu. Nah akhirnya lama-lama gue berpikir ikan gue beli indukan makin banyak. Terus gue breedingin, akhirnya banyak kan, satu breeding tuh bisa lebih dari 200 ekor anaknya. Nah di rumah makin banyak nih gitu kan. Terus kemana nih ikan? Ya mau kasih tetangga juga nggak habis gitu kan. Nah, akhirnya gue berpikir, wah kenapa nggak kita bisnisin aja gitu kan. Nah, gue mulai belajar lah sama senior-senior yang udah duluan di industri ini, dan ternyata memang si bisnis ini tidak hanya booming ketika pandemi. Sebenarnya udah booming dari kemarin-kemarin, ini nggak pernah mati bisnisnya. Sama sekali nggak pernah mati. Cuman karena pandemi ini, orang juga jadi akhirnya seperti gua awalnya mencari sebuah kesibukan yang bisa dilakukan di rumah apa gitu ya. Nah, ternyata memang jadinya makin naik gitu ya, permintaan untuk orang piara cupang. Nah, sehingga gue berpikir, wah kayaknya seru juga kali kita coba deh buka toko cupang. Karena sebenarnya gue mencari bisnis yang gue bisa supply sendiri, gue bisa jualan sendiri gitu loh. Jadi gue nggak tergantung sama pihak ketiga gitu kan. Nah, menurut gua, cupang ini adalah bisnis yang dari hulu sampai hilir, itu memang lo yang pegang. Jadi, resikonya menurut gua sangat sedikit. Nah, apa yang ngebedain bisnis ikan cupang dengan ikan hias lainnya, Pak? Oke. Gua melihatnya begini. Dari poin paling penting miara cupang itu adalah sangat mudah untuk perawatan dan modal untuk memeliharanya. Dia nggak perlu gelembung, dia nggak perlu akuarium besar, dia hanya butuh toples kecil, karena memang dia adalah binatang teritorial, jadi dia emang hanya akan bergerak di teritori dia saja. Jadi itulah menurut gue yang menjadi
menjadikan cupang ini salah satu ikan yang booming luar biasa karena perawatannya mudah, Rick. Oh, itu Sangat kayak mudah. ikan itu kan kayak biasanya di akuarium pakai oksigen gitu tuh yang gelembung-gelembung. Mm-mm, Itu nggak perlu mm-mm. tuh. Nggak mati dia, Nggak nggak perlu mati. sama sekali. Nggak mati. Justru jadi gini, dia itu sebenarnya dia punya ikan cupang itu dia punya labirin namanya. Jadi dia Hmm. benar-benar mengambil udara, naik ke atas itu dia ngambil udara untuk Hmm. disimpan di badannya. Sehingga Hmm. dia tidak butuh namanya oksigen kayak Mas Koki atau Arwana gitu kan ya. Ikan hias yang lainnya kan butuh tuh gupi segala macamnya karena dia tidak punya labirin itu. Jadi sebenarnya hampir mirip kayak lele, Oh. tahan banting gitu. Mereka tuh ikan hias yang tahan banting Nah, gitu. ngomong-ngomong, tadi lo bilang modalnya ini terbilang nggak terlalu besar. Berapa sih modal awal lo waktu Hmm. mulai awal ini bisnis cupang ini, Pak? Oke, jadi awal mulanya itu memang cupang itu macam-macam ya. Ada yang harganya dari 30-an ribu, ya puluhan ribu sampai jutaan, Hmm. ya kan. Nah, awalnya memang gua mencoba untuk beli indukan-indukan murah, ya kan. Nah, tapi gue ngerasa bahwa, kalau indukan murah, biarpun anaknya banyak, ya tetap aja jadinya juga marginnya sedikit gitu kan. Hmm. Karena kita nggak bisa jual mahal, jadi intinya gue berpikir bahwa, wah, kayaknya gue harus punya yang Indukan yang indukan bagus. yang bagus, warnanya juga bagus-bagus, genetiknya bagus, sehingga begitu jadi, ya harganya pun sesuai gitu kan. Jadi marginnya bisa lebih besar. Nah, sebenarnya kalau ditanya berapa sih modalnya, gue di awal itu start dengan kira-kira 5 indukan lah. 5 indukan itu sekitar nggak sampai 1,5 juta. Oke, itu baru Jadi indukan. itu baru Tambah indukan. akuarium dan lain berapa tuh kira-kira? Oke, sama toples kan sebenarnya toples plastik kayak gini aja nih bro. Mm-mm. Ya, ini kan sebenarnya toples plastik ya. Mm-mm. Nah ini toples plastik ini satunya tuh sekitar 5 ribuan. Ya. Mm. Nah jadi kalau misalnya bisa dilihat kita ngambil ininya, kira-kira di awal itu gue nggak habis 2,5 juta juga kurang kayaknya. Mm. Dapat 5 indukan, begitu kita breedingin, itu totalnya karena gue masih awal-awal, waktu masih belajar, nggak terlalu banyak. Itu gue kira-kira dapat itu sekitar ada kali 300-400 ekor anaknya. Wow. Tapi itu kalau kayak gitu, Gitu. ketika dapat 300 ekor gitu, itu akan ada yang kira-kira mati nggak sih? Atau emang Hmm. murni 300 ekor itu akan tetap hidup? Oh pasti. Hmm. Jadi gini, masa krusial buat cupang itu adalah ketika burayak umur 0 hari Hmm. sampai 30 hari. Jadi dia masih rentan tuh, selama 30 hari itu dia masih rentan meninggal. Hmm. Nah, rata-rata biasanya kalau let's say satu breedingan itu adalah lu dapat 200 ekor, ya. Sisanya begitu besar kalau lu emang masih pemula banget, itu kira-kira sekitar 50%-nya hilang, Bro. Nah, Ya, karena lu belum ngerti kan. dalam masa 30 hari itu apa yang harus dilakukan tuh, Pat? Biar menjaga ini Nah, tidak mati lebih banyak gitu loh. oke, jadi yang pertama kita butuh sebenarnya kolam yang agak besar, ya. Sebenarnya styrofoam box itu nggak terlalu boleh juga sih. Ukuran yang 75 cm itu yang biasa buat box es krim, ya buat naro-naro Ya, ya. ikan salmon dan lain-lain tuh segitu tuh ukurannya itu cukup. Nah, jadi biasanya yang pertama itu box-nya mesti cukup besar, ya, karena dia saking banyaknya mereka kan berebut oksigen ya, gitu kan. Nah, jadi itu yang 75 cm cukup. Dan yang berikutnya adalah kita harus kasih makan di 0 sampai 7 hari itu kita kasih makan artemia, Bro. Artemia itu adalah udang, anak udang. Ya, yang kecil-kecil, kecil banget. Jadi karena burayak itu kan masih kecil banget, dia mulutnya nggak bisa makan yang lebih besar daripada mulutnya dia. Nah, artemia itu paling bisa dimakan sama burayak. Nah, setelah itu dari 7 hari ke atas, itu biasanya kita kasih kutu air. Nah, permasalahannya adalah pakan-pakan seperti ini, sekarang demand-nya luar biasa, jadi kita berebutan. Susah Nah, ya ini dicarinya ya? kadang-kadang kita Susah dicarinya? susah. Jadi kayak contohnya kutu air lah ya. Kutu air itu kan biasa nyeroknya di rawa-rawa ya, di empang-empang gitu kan. Nah, itu aja sekarang nggak tiap hari ada loh di dekat rumah gua atau di tempat-tempat tertentu yang biasanya ada, karena demand-nya jadinya luar biasa. Karena kebutuhan banyak kan,
Jadi pakan juga banyak gitu. Nah, Bukannya pakai kadang-kadang jentik nyamuk juga, bukannya bisa, Pak? Jentik nyamuk. boleh. Kalau buat indukan yang umurnya udah 1 bulan ke atas, 3 bulan ke atas, indukan kasih jentik nyamuk boleh, cacing sutra juga boleh. Nah, cuman kalau masih anak 0 sampai 30 hari untuk kita jaga biar dia tetap sehat, itu memang artemia sama kutu air makanan utamanya. Jadi artemia sama kutu air ya? Kutu air, betul. Nah, terus yang berikutnya adalah kita harus rajin-rajin ganti air, bro. Oh gitu. Berapa hari sekali, bro? Satu lubukan itu biasanya kalau kita itu seminggu sekali lah kita kuras. Nah, biar airnya tetap fresh. Apalagi sekarang ini kondisinya sangat panas kan, bro. Kondisinya ini kan sekarang kondisi ekstrim yang menurut gua. Suhu bisa di 38 derajat. Nah, termasuk anak-anak cupang itu tidak kuat tuh suhu panas. Gitu. Nah, jadi kadang-kadang air tuh jadinya cepet butek gitu loh. Karena memang ya jadi panas, pembusukan kan ya, kotoran-kotoran tuh cepet busuk, bakteri jahat tetap ada, jadi cepet, akhirnya mereka jadi cepet mati gitu. Nah, berkurangnya bisa banyak tuh. Nah, setelah gue pelajarin, kita trial terus, ya alhamdulillah sekarang paling dikit itu sekitar 20% lah. 20% kita kehilangan, tapi 70%-nya sampai besar tuh udah aman. Aman gitu. ya. Nah, untuk jenis cupang, Pat, yang ada di lo itu jenis cupang apa aja yang lo jual? Oke, di gue banyakan kita itu multicolor ya, yang warnanya banyak, ya, yang warnanya banyak manis-manis itu. Terus abis itu juga ada avatar. Avatar itu yang warna hitam, terus dia bintik-bintik biru, ya. Sama sekarang kita lagi main warna-warna solid nih. Kayak warna solid copper, jadi bener-bener warnanya itu kayak warna tembaga full, itu warna tembaga 1, atau warna merah ya super red. Itu gue lagi mengarah ke main solid setelah main banyak warna. Sekarang kita coba main solid karena kita belum punya banyak gitu sih. Berapaan tuh harganya, Pat? Jenis-jenis yang lo sebutin tadi tuh? Oke, kalau super red itu yang top quality-nya itu satunya male-nya itu bisa sampai 1 juta ke atas. Wow. 1 jutaan ke atas. Ya. Itu usia berapa tuh? 1 juta itu untuk red? 4 bulanan. 4 bulanan itu 4 kalau bulan 1 juta? 1 juta. Dia clean, bodinya clean ya. Jadi benar-benar warna merah only, nggak ada bintik-bintik hitam atau yang irit, atau juga warna-warna, ya pokoknya dia bocor lah gitu ya, namanya sebutannya bocor warnanya. Nggak hanya solid merah, tapi ada warna-warna lain. Itu sih jadinya murah, di bawah 1 juta lah. Nah, cuman kalau yang pure warna merah super red, itu dari 1 juta ke atas. Gitu, bro. Oh, kalau yang tadi yang solid berapa? Copper itu hampir sama ya, tapi sekarang tuh super red yang lagi mahal banget. Kalau solid copper tuh bisa lah di bawah 1.900.000, 800.000, itu yang top grade-nya masih banyak tuh yang nyari. Oh, itu yang di belakang-belakang lo apa itu? Red, bukan? Apa solid? Yang solid gue ada di bawah. Kalau ini apa? Yang ada di belakang lo apa? Ini banyak jenis kan. Apa? Ini ada. Nah, ini salah satunya Nemo Galaxy Copper. Jadi dia itu warnanya warna coppernya campur sama warna-warna lain. Oh, ini keren nih. Nah, keren ini nih. indukannya. Sama orange tuh ya, orange ya? Salah satu indukan yang ya nyampur orange, jadi banyak lah, dan dia ada mengkilap-mengkilapnya tuh warna tembaga. Terus kita juga ada sekarang yang lagi booming, itu namanya Blue Rim, Rick. Blue Rim itu jadi warna bodinya putih, dia hanya sirip-siripnya aja di ujung warna biru. Nah, ini keren nih. Ini berapa nih, Pat, yang ini, Pat? Ini kalau yang clean banget sekitar 2,5 juta, bro. Wow, serius? Sekecil itu 2,5 juta? Iya, bro, beneran. Ini karena nyari. Tapi keren sih. Bener-bener clean, nggak ada warna lain di bodinya. Itu emang susah banget. Jadi memang breeding ikan ini pun sebenarnya susah. Karena apa? Kalau misalnya berhasil yang clean banget, itu dari 100%, ya paling jadinya itu sekitar 20-30%, tergantung genetiknya indukan. Oh. Gitu. Nah, itu dia kalau sempit gitu nggak pusing tuh, Pat? Karena gue juga sempat melihara ikan kan, tapi bukan cupang sih. Beberapa gue pelihara, sekecil itu dia kayak pusing gitu karena terlalu sempit. Itu nggak ya kalau cupang ya? Enggak. Jadi gini,
karena cupang itu adalah ikan yang sangat teritorial, ya cupang itu kan ikan kecil yang teritorial ya. Jadi dia memang hanya butuh ruang ya yang tidak terlalu besar karena memang dia hanya bergerak di teritorinya dia. Cuman memang lebih baik kalau misalnya kita taruh di toples-toples yang lebih besar atau di akuarium lebih besar karena pertumbuhannya jadinya akan lebih cepat tuh, Rick. Karena dia punya space olahraga lebih banyak kan, muter-muter gitu kan, jadinya dia cepat besar. Cuman sebenarnya dengan begini saja sampai besar nih ya. Ini contohnya nih gue lagi coba ngegedein salah satu calon indukan gue. Ini gue beli dari Vietnam nih. Wih. Ya. Ini namanya FCCP, Fancy Copper. Ya. Satu pernya itu gue beli sekitar $250. Oh. Nah, ini lagi gue mau coba gedein lagi anakannya sehingga ini bisa jadi calon indukan karena dia kecil aja udah bagus. Jadi gue pilihin nih, gue sisain gitu. Nah, ini berapa nih harganya yang ini nih? Ini kalau di Indonesia kalau yang bagus banget ya 3 juta 4 juta. Wih. Satu biji. Satu biji. Usia berapa itu? Usia berapa itu? 2 bulan? 4 bulan ke atas lah. 4 bulan ke atas. Untuk idealnya cupang itu dijual itu usia berapa, Pat? Jadi gini, banyak seller yang juga jual itu dari kecil. Jadi contohnya gini, kalau masih kecil, let's say masih umur 2 bulan setengahan, dia kan belum mutasi full tuh, Rick. Kalau ikan cupang selama hidupnya dia mutasi, bro. Warnanya bisa makin kuat. Warnanya bisa berubah gitu ya, dari yang sebelumnya dan sekarang tuh bisa berubah. Nah, biasanya kalau yang belum mutasi, itu harganya lebih murah. Bahanan namanya, disebutnya itu di industrinya bahanan. Karena jadi gedenya kita belum tahu kayak apa. Iya. Jadi untung-untungan gitu. Nah, itu biasanya ada yang harganya 30.000, 50.000 ya, satu ekor. Nah, kalau misalnya rata-rata itu sebenarnya yang bagus untuk dijual dan aman itu adalah usia 3 bulan setengah ke atas. Oh, oke. Jadi dia cukup mature, ya cukup mature dalam arti kata dia sudah lebih tahan, ya dan warnanya udah ketahuan. Udah mulai kelihatan ya warnanya ya. Jadi lu nggak beli kucing dalam karung, karena udah umur 3,5 bulan tuh lu udah kira-kira udah tahu, oh mutasinya akan ke arah sini nih. Nah plus kalau kompetisi itu yang dilihat itu adalah formnya selain warnanya. Form itu adalah bentuk badan. Jadi ekornya lebar, bentuknya kayak huruf C gitu ya, atau huruf D gitu ya. Jadi benar-benar kuat. Dan juga dari warna itu balance. Biasanya yang bagus tuh balance. Jadi kalau warnanya banyak, itu warna banyaknya balance gitu. Nah plus sama ukuran tubuh. Ukuran tubuhnya harus proporsional. Jadi misalnya dia nggak boleh terlalu panjang, dia nggak boleh terlalu pendek, tetapi jadinya pas lah. Jadi standar kontes gitu. Oh kira-kira gitu. Kalau untuk usia cupang sendiri, Pat, ini maksimal berapa tahun dia hidupnya nih, cupang ini? Oh. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngerawatnya bagus, ya, itu dia sampai 3 tahun juga bisa hidup, Rick. Kalau kita ngerawatnya bagus ya. 3 tahun loh. 3 tahun tuh menurut gue mereka asal kita rawat bagus 3 tahun masih hidup. Tapi itu udah tua banget ya. Nah, usia yang rata-rata itu di captive alias kita pelihara sendiri itu maksimal itu rata-rata 2 tahun. Kalau kita rawatnya dengan baik ya, dengan apik gitu loh. Dia nggak kena penyakit, dia sehat-sehat terus, itu 2 tahun. Untuk ngejualin cupang ini, lu sistemnya gimana nih, bro? Apa ya, buka toko, apa online, apa gimana? Iya, jadi gua itu akhirnya memberanikan diri untuk buka toko. Yang pertama karena gua udah nggak tahu menyimpan ikan gua di mana. Bini udah banyak banget ya, banyak banget. Kan lu mau taruh di mana nih ikan? Rumah lu kan nggak gede-gede banget gitu. Akhirnya ya udahlah, gua beranikan bikin toko, gua taruh cupang-cupang gua yang udah besar di situ, jadi tidak memenuhin rumah juga. Plus sama biasanya itu kita lelang di Instagram dengan di feed atau kita lelang secara live gitu. Jadi orang nawar ya kan, satu ikan itu ditawar misalnya next bidnya 10.000, open bidnya itu 50.000. Jadi ya 50, 60, 70
atau jumping bisa jadi ini, tapi kelipatan 10 gitu. Oh, Nah, nah kalau selesai biasanya lelang itu gimana tuh, Pat? Maksudnya cupangnya lo anterin via online, apa si pembelinya datang ke lo untuk ngambil cupang itu? ya, jadi biasanya gini, kalau memang dia dekat lokasinya sama toko gue, itu biasanya dia akan datang ke toko gue karena Hmm. nggak hemat ongkir, ya. Mhm. Nah, karena misalnya let's say dia menang lelang selama 2 menit, 3 menit itu satu ikan itu dia menang di angka 90.000. Mhm. Nah, biasanya itu adalah kita tambahin adalah paketnya itu tidak termasuk dengan packing. Packing itu Hmm. kita karena kan kita harus packing ikan ya, Iya, iya. pakai kardus, pakai styrofoam biar ikannya nggak mati ya. Jadi Hmm. kita pakein plastik gitu kan. Nah, itu kita kirim. Let's say misalnya yang paket yang besok sampai gitu Mhm. kan ya. Nah, sama di luar ongkos kirim. Jadi misalnya tergantung ongkos kirimnya misalnya dia di Jabodetabek, kalau yang sehari nyampe itu rata-rata Rp18.000 ya Mhm. ongkosnya. Tapi kalau di luar kota, di Sukabumi, let's say gitu 24. Nah, itu di luar itu semua sih, Bro. Tokonya ada di mana, Bro, GWN ini? Kita tokonya ada di Limo Depok. Hmm. Jadi buat kalau misalnya mau mampir atau kebetulan emang dekat di situ, tinggal search aja sih di Google, karena udah masuk Google Business, itu GWN Beta Farm. Itu langsung kelihatan, langsung tahu kok lokasinya di mana, gitu, Bro. Yang dijual harganya dari mulai berapa sampai berapa nih di tempat lo nih, Nah, Bro? kalau di toko itu biasanya paling murah itu kita jual dari 100.000, ya. Hmm. Jadi, kenapa kita jaga kualitas? Karena kita nggak mau ngecewain. Yang pertama, jual harga murah pun belum tentu ikannya orang suka, karena yang murah pasti kualitasnya kurang baik. Mhm. Jadi minimal kita jaga itu standar. Ikan yang menurut kita dijual di toko itu adalah ikan yang sudah dipilih. Jadi Hmm. start dari 100.000 sampai 2 jutaan ada di sana. Kalau indukan, Tergantung. di tempat lo berapa indukan? Indukan itu rata-rata kalau multicolor itu kita jual start tergantung kualitas ya. Hmm. Startnya itu bisa dari 350 sampai ke atas. Itu jenis apa aja? Macam-macam, tergantung ada multicolor, ada Nemo, Hmm. multicolor tuh bentar ya, coba. Ini kayak gini. Nah, ini contohnya multicolor. Multicolor itu warnanya yang banyak begini loh. Oh, Warna-warni pokoknya. Nah, ini ini kalau satu kolam tipe. gini nggak bisa 2 cupang ya? Harus satu ya? Eh, Kalau cewek sama cewek masih bisa, Bro. Oh, kalau Kalau cewek cewek sama sama cewek cowok jadi kawin dong di situ. kawin, pasti kawin. Besok udah ada burayaknya. Tapi kalau cowok sama cowok nggak bisa, karena cupang nggak bisa digabung jadi satu. Gitu. Bro, kalau untuk pH yang ideal itu berapa, Bro? pH cupang yang ideal kalau misalnya, ya ini yang paling penting sih sebenarnya, gue selalu menganjurkan semua customer gue sebelum beli ikan cupang, khususnya para pemula, itu untuk beli pH meter dulu. Di marketplace kan banyak ya, Hmm. pH meter yang digital atau yang kertas doang. Hmm. Nah, karena gini, cupang itu dia ideal itu hidup di pH dari 6,8 Hmm. sampai 7,4 sebenarnya. Jadi Hmm. masih di batas yang tengah-tengah ya, ambang tengah lah. Hmm. Tidak terlalu asam, tidak terlalu basah juga gitu. Nah, jadi memang dia kalau misalnya kita tes di rumah itu sekitar seperti itu, berarti airnya cocok buat miara Hmm. cupang. Karena ada beberapa pelanggan gua yang baru beli, terus tiba-tiba langsung bilang, kok nyampe rumah ikan gua langsung mati ya, gitu, baru sehari gitu. Ah, Nah, sebelumnya gua tanya dulu, apa udah dicek belum pH-nya berapa, gitu kan. ah. Ternyata di rumah dia pH-nya tuh tinggi banget, gitu. Hmm. Karena kan setiap rumah beda-beda ya, ya kan. Hmm. Nah, jadi Kadar memang airnya kalau beda-beda, betul. kadar airnya beda-beda, betul. Jadi memang yang paling penting itu kita tes dulu berapa, sama kalau pH tinggi, sebenarnya akalinnya bisa. Jadi Hmm. kita itu jangan langsung kita isi air terus ikan kita masukin. Jadi kita diemin Hmm. dulu malam. Hmm. Itu cenderung dia akan turun pH-nya. Biar dia tidak terlalu asam atau dia tidak terlalu basah, jadi kita diemin biar dia nguap tuh kan. Ya sama Hmm. kotoran-kotorannya juga akhirnya ngendap di bawah. Nah, Hmm. kalau ada kotoran, kalau airnya kurang bersih. Setelah itu kalau masih kurang juga, itu kita pakai daun ketapang. Oh, dimasukin Kenapa? gitu? Iya, dimasukin contohnya kayak, ini kan ada daun ketapangnya nih, Bro.
Ya kan? Nah, ini gua bukannya karena pH gua kurang baik, tetapi kalau ini memang perawatan sih. Karena gini, cupang daun ketapang itu dia bisa mempercepat proses mutasi ikan karena dia ada Hmm. partikel-partikel yang memang untuk mempercepat mutasi cupang memang gitu. Jadi daun Alami ketapang ya, itu alami. secara alami ya. Secara alami, Bro. Cepatnya kira-kira berapa lama tuh untuk mutasi kalau pakai daun ketapang tuh? Jadi gini, kalau misalnya dia genetiknya bagus, kita pakai daun ketapang dari dia masih burayak, itu Hmm. dia umur 2,5 bulan aja tuh warnanya udah bagus, Bro. Hmm. Warnanya udah kelihatan. Jadi potensial, namanya kita sebut kalau yang bibit 2,5 bulan itu kalau kita lihat bagus, dia potensial. Nah, Hmm. kalau potensial itu kita pindahin dia ke botol aqua, Oh, ya, botol itu kan aqua lebih kita sempit. Botol aku lebih sempit kan daripada ya, yang punya lo itu. betul. Heeh. Tapi dia kalau ditaruh di botol, dia less stress karena dia tidak dikejar-kejar sama adik kakaknya. Oh, Makan oh, juga cukup, ya kan? Jadi dia nggak berebutan makan. Sehingga dari situ dia cepat besar, plus yang berikutnya, dia itu mutasinya jadi cepat karena dia tidak hmm. stres. Apa sih bro yang bikin ikan cupang itu bisa stres bro? Yang pertama, Mm-mm. contohnya paling gampang ya, Mm-mm. paling gampang itu cuaca. Cuaca itu sangat Panas bikin gini ya, panas gini juga stres. bisa Ya, ya. ya sebenarnya gini, kalau kita ngerasa kan enak ya ada angin gitu kan. Cuman kalau di dalam air, kadang-kadang kita nggak ngecek kan. Jadi kita celupin jari kita aja. Celupin jari kita. Air itu hangat sebenarnya. Hmm. Nah, itu biasanya kita pakai garam ikan, bro. Oh ngakalinnya pakai garam ikan kalau terlalu panas. Kalau terlalu panas, jadi pas Mm-mm. kita ganti air, kita tahu nih cuaca lagi panas. Mm-mm. Begitu kita ganti air, kita langsung pakein garam ikan, air tersebut, campur garam ikan. Nah, baru abis itu ikannya kita masukin. Kalau dingin bro, pakai garam ikan juga apa gimana? Misalkan Gini, lagi kalau musim dingin, dingin. Heeh. gini, suhu paling bagus itu sebenarnya kalau buat ikan cupang, itu dia suhu tropis ya, Hmm. 25 sampai 27. Ya, Hmm. di antara itulah ya. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Hmm. Nah, cuman memang gini, kalau memang kondisinya air kita dingin, memang mau nggak mau kita itu harus pakai water heater. Jadi Hmm. ketika ngisi itu pakai heater. Nah, begitupun juga ketika misalnya sudah ditaruh begini udaranya dingin gitu ya. Hmm. Nah, itu setiap hari kita harus cek, Bro, suhunya berapa. Jadi susahnya Pakai alat melihara dong, ikan. pakai alat dong ya. Iya, pakai alat Hmm. buat suhu air tuh ya, Hmm. kayak pH meter juga itu bisa Hmm. gitu. Selain Jadi yang paling cuaca, suka apa dingin sih, lagi? lebih suka dingin sih. Ya, yang berikutnya biasanya itu karena dia sakit. Ya, let's say Oh, misalnya airnya itu kita kurang apik dalam ganti air ya, jadinya dia sakit, jadi dia juga stres. Karena apa? Kalau ikan sakit itu kan dia nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi otomatis dia akan diem, terus lama-lama dia mulai berjamur ya, berlendir rata-rata ya kalau karena cuaca panas dan itu, dan akhirnya dia bisa mati sendirinya tanpa tanpa hmm. tiba-tiba lah misalnya gitu. Nah, yang berikutnya sama penempatan sih. Penempatannya dalam arti kata gini, ketika lu taruh itu di tempat yang banyak orang lalu lalang atau di kobok-kobok anak-anak, ya itu pasti cepet banget stresnya. Nah, sebenarnya ikan cupang itu dia ikan yang berani kalau mentalnya sudah bagus, ya. Hmm. Jadi kalau misalnya mental yang sudah bagus, kita taruh jari aja bro kayak gini misalnya gitu ya, dia tuh ya udah dia santai aja, dia nggak akan kaget, dia malah Hmm. akan ngedok gitu, malah akan flaring gitu. Nah, eh, kalau ada cupang yang memang dia mentalnya belum kuat, terus tiba-tiba ditaruh tuh Hmm. di apa namanya di pintu masuk gitu Hmm. ya, yang orang lalang-lalang, itu Hmm. pasti dia cepat stres karena dia Oh, belum belum terlatih untuk itu gitu. Nah, ya cupang juga bisa kita latih biar mentalnya ah, bagus. gimana itu cara latihnya, bro? Nah, ini gue kasih lihat ya. Kita itu sebagai cupang kiper, kita itu Oh, punya istilahnya yang cupang namanya kiper ya? kaca ajaib, kaca ajaib, Oh. ya.
Nah ini sebenarnya kaca ya. Heeh. Nah kaca ini memang untuk melatih mental bro. Beneran gue bilang gitu. Nah contohnya ini ya kita Itu memang gambarkan. khusus untuk cupang ya itu, alat kaca itu ya? Iya. Nah, contohnya nih ya kan. Nah ini kita tempel nih kaca nih. Nah dia langsung flaring tuh. Dia langsung langsung apa namanya langsung megar gitu. Nah ini sebenarnya ini part of apa namanya training mental gitu, sehingga dia jadi berani Oh. karena apa yang dilihat di kaca ini kan sebenarnya seperti dia ngelihat dirinya sendiri, itu kan Mhm. dikira musuh ya, gitu kan Mhm. ya, musuhnya dia. Jadi dia akan ngeberaniin diri kalau kita biasain terus, jadinya dia nggak kaget tuh sama ikan Mmm. lain atau sama manusia. Berapa lama tuh untuk ngelatih pakai kaca itu tuh? Nah, jadi biasanya kalau gue di GWN Beta Farm itu kita masuk usia yang udah kita anggap dia adalah calon ikan bagus, Mhm. itu kita masuk ke dalam setelah dari botol dia naik ke toples ya. Jadi dari botol aqua yang kecil-kecil itu naik ke toples, habis itu kita latih tuh dia Mmm. selama kira-kira 1 bulanan Oh, ya, 1 bulan ya? 1 bulanan setiap hari pagi atau minimal sehari sekali lah. Itu Mhm. selama 5 menit, 10 menit kita tempelin kaca begini aja. Itu Kalau dari dia satu masih satu sisi aja apa muter, Bro? Tempelin kacanya? enggak sih, satu sisi cukup sih. Oh, Kalau cukup. dia mentalnya bagus, dia akan samperin kacanya. Tapi kalau dia mundur, berarti emang dia mentalnya kurang bagus. Nah, itu yang kalau ikan kontes ya, kenapa Mhm. ikan kontes mahal, itu nggak usah pakai kaca, kita pakai jari aja, itu dia flaring gitu, berani terus. Nah, karena di kontes itu yang Mmm. dinilai juga salah satunya mental. Jadi boleh Oh. warna bagus, kalau mentalnya kurang bagus, poinnya kurang banyak. Oh, jadi kalau untuk kontes penilaiannya apa aja tuh, Bro, selain tadi apa, flaring itu? Flaring ya, jadi yang pertama ya warna, pasti kan Warna. kelas-kelasnya banyak. Ada yang kelasnya Mhm. kelas solid, ya kan. Ada yang kelasnya multicolor, itu warnanya banyak. Ada yang kelasnya dual color, kayak Blue Rim Mmm. tuh masuk dual color karena dia ada Mmm. warna putih sama warna biru doang, Mhm. ya. Nah, banyak lagi kelas-kelas yang lainnya. Nah, selain warna yang balance, yang berikutnya mental sama form badan. Itu lebarnya apa namanya? eh, buntut belakang ya. Jadi kenapa kalau ikan itu buntutnya makin lebar di cupang, itu harganya makin mahal. Karena Mmm. memang itulah yang dicari sama orang-orang yang doyan ikut kontes. Tapi untuk Rata-rata ikan bikin lebar lebar itu gitu banyak bisa nggak sih dapat. dilatih cupangnya biar bisa lebar gitu? Bisa, ya sebenarnya yang paling penting itu dari genetiknya. Kalau Hmm. misalnya indukannya dari awal bapak dan ibunya ekornya sudah lebar, otomatis pasti 80% rata-rata anak ngikut. Ya kan? Jadi indukan itu penting. Jadi Gitu. patokannya situ Kenapa ya indukan jadinya indukannya. sekarang mahal? Genetiknya. Karena cupang itu sebenarnya bermain genetik. Jadi dia itu selalu filial. Filial itu adalah membawa eh, apa namanya ciri khas dari bapak ibunya. Hmm. Gitu. Nah, kalau orang yang pinter itu adalah gini, dia menggabungkan beberapa ikan Hmm. yang nantinya akan membentuk sebuah spesies ikan baru dengan bentuk form yang lebih bagus daripada sebelumnya. Dan itu Hmm. butuh waktu bertahun-tahun breedingannya Hmm. gitu. Jadi sebenarnya kayak main puzzle sih bro, serunya main cupang tuh karena lu ngawinin yang satu sama yang lain, hasilnya bisa beda-beda. Oh gitu. Uh-uh. Tapi ini juga ya, sebenarnya banyak juga yang perlu diperhatiin ya. Jadi untuk melihara cupang itu nggak sesimpel itu juga sebetulnya bro ya kan? Ya tergantung, gini kan. Ada yang memang doyan melihara aja, alias kolektor, Mm-mm. ya. Ada yang kayak gua, adalah orang yang koleksi juga, penghobi juga, tapi bisnis juga di dalamnya, gitu kan. Nah, kalau tuntutan sebenarnya buat kolektor mah enak gitu kan. Ya udah lu beli ikan yang emang lu mau aja, Ya satu biji aja ya ya. kan? Nah. Ya udah, misalnya lu nyari gue punya space nih di rumah gue 5 ikan gitu kan ya. Lu cari 5 ikan yang lu mau gitu kan. Oh gue mau cari yang ini gitu kan. Nah tapi kan kalau seperti gue kayak penghobi dan juga breeder seperti gue ini, gue pasti akan terus naikin standar ikan gue kan. Mm-mm. Karena uh, main ikan cupang itu gini, spesies A itu belum tentu booming di bulan depan.
Oh gitu. Trennya Ya, beda-beda tiap bulan jadi trennya intinya. beda-beda, betul. Jadi memang secara bisnis itu lu sebagai penghobi juga breeder itu harus mengikuti selera pasar. Jadi Itu kalau kenapa sekarang bisa nih tiap bulan beda-beda gitu, Bro? Kenapa? karena ya itu seperti yang tadi gue bilang, breeder-breeder itu dia selalu mencari spesies baru Mm-mm. untuk ditawarkan kepada para Pembeli. penghobi cupang Oh. gitu. Sekarang lagi trennya apa, Bro nih? Bulan ini nih. Sekarang lagi gila itu Blue Rim lah. Blue Rim Bulan. sekarang lagi gila menurut gue karena semuanya rata-rata sekarang orang nyarinya Blue Rim. Jadi kalau datang ke toko aja orang tuh udah nanya, "Bang, ada Blue Rim nggak?" Gitu. Itu yang Jadi paling itulah sering dibeli sekarang. ya? Berapa itu, Bro? Ya, Blue Rim itu? Blue Rim itu start kalau yang bagus dari sekitar 100.000 ya, yang top grade-nya bisa sampai 2,5 jutaan satu. 2,5 juta. Itu Ya, perbedaannya apa? 2,5. Harga yang murah dengan yang 2,5 juta itu? Blue Rim itu kita harus cari yang benar-benar clean body. Jadi badannya itu nggak ada warna lain selain warna putih. Dari Hmm. ujung moncong sampai ke pangkal ekor. Ya, Hmm. itu kalau clean body itu Blue Rim yang mahal karena Blue Rim memang konsepnya adalah dia clean body di apa namanya di badan. Hmm. Sehabis itu dia hanya ada warna biru itu di pinggir-pinggir siripnya. Hmm. Jadi dia hanya warnanya hanya dua itu saja. Kalau misalnya dia bocor, ya contohnya nih ya, ini Ada gue Blue punya, Rim di situ, ada Blue Rim nggak? gue ada female yang bocor. Nah, ini Blue Rim yang bocor, bro. Lo lihat tuh, nggak clean kan? Dia Iya, iya, bocor. iya. Awalnya dia clean. Oh, terus Awalnya mutasinya jadi dia begitu. mutasinya jadi begini, jadi nggak clean. Itu kenapa tuh, Ya. Bro, bisa jadi nggak clean gitu? Yang pertama udah pasti genetik. Faktor genetik Oh, 80%. Jadi bukan memang karena nggak lo pakein daun ketapang itu, apa? enggak, enggak Nggak juga ngaruh. sih. Karena menurut gue percaya bahwa kalau dia genetiknya bagus, dari Oh. kecil sampai besar dia akan terus clean gitu. Nah, Oh. ini salah satu female gue yang gagal, tapi masih gue keep karena memang ya gue pingin belajar aja sih. Apakah nanti dia akan bermutasi lagi atau tidak gitu ya. Nah, tapi gue punya female yang male yang clean. Ini clean. Nah, ini yang lebih mahal. Ini yang mahal. Ini calon indukan. Karena dia masih kecil sih. Sekarang masih kecil. Ini calon indukan baru. Ini Ya, berapa nih tapi yang dia ini nih? clean. Ini sekitar 2,5 juta, bro. Oh, kalau Kemarin yang lagi tadi, tawar 1 kalau yang juta, belum bocoran mau. berapa? Oh, kalau yang bocor 50 ribuan juga gue kasih. Dapat Hmm. 100.000 dapat. Nah, tapi Gitu. kalau Karena ya udah misalkan, kalau dari bocor ini nggak ada harganya sih. tapi kalau yang cupang kayak bocor gitu, Bro, kalau untuk indukan, tetap nanti kurang bagus ya ininya ya, Ya, ya karena ya itu hasilnya. dia kan tadi gue bilang pasti anakannya itu kan dia filial, membawa apa namanya eh, sifat Orang atau tuanya. bentukan orang tuanya gitu. Jadi kalau ya ada pasti bisa juga lo dapat yang clean tapi nggak Mm-mm. banyak Oh, gitu. tapi sekali breeding itu berapa? 300 tadi lo bilang kan? Ya, rata-rata itu paling dikit ya, paling dikit itu seratusan lah. Sekali breeding beranak tuh lo kalau paling dikit banget hasil pertama itu 100 burayak. 100 buraya. Nah, 100 itu burayak. ditaruhnya harusnya di mana itu kalau breeding itu? Nah, breeding tuh kalau breeding biasanya kita taruh itu di apa namanya wadah ya wadah kayak gini juga boleh ya Oh, wadah wadah apa namanya wadah buat makanan atau buat roti nih ya kan ini kita isi air cukup ya sedikit aja nggak usah terlalu tinggi ya nah habis itu udah kita cemplungin aja si apa namanya indukannya gitu nah nanti di eh, kalau udah netes anaknya hmm. si cewek akan kita angkat. Jadi indahnya cupang adalah bapaknya yang jaga anak-anaknya, bro. Oh gitu. Iya, bukan ibunya, kebalikannya. Bisa begitu ya? Itu usus cupang Ibu tuh, doang? ya kalau di cupang ya, sebenarnya di diskus juga hampir sama, ikan diskus. Itu juga hampir sama. Jadi yang ngurus burayak itu adalah cowoknya. Jadi kalau udah betelor, udah beranak, itu ibunya harus segera kita angkat. Karena kalau nggak diangkat, dia makanin tuh anak-anaknya. Justru ibunya makanin anak-anaknya. Iya,
Betul. Oh, tapi kan susah nggak sih untuk memantau itu, Bro? Ketika ibunya harus diangkat itu saatnya kapan tuh, Bro? Iya, jadi kalau kita lagi breeding, biasanya itu 1-2 hari dia udah nelor, Hmm, ya. Itu kelihatan, kan si cowoknya akan bikin busa tuh, ya kan. hmm, Kenapa cupang itu selalu bikin busa, sebenarnya itu adalah teritori dan juga nest-nya dia, hmm. gitu. Nah, itu nanti, kalau kita cemplungin di hari pertama, biasanya kalau cocok, itu hari kedua dia udah nelor tuh, ada telur-telur putih kayak selasih, itu di busa-busa itu, ya. Di busa-busa yang dibuat sama si cowok. Nah, biasanya setelah telur itu kelihatan, esok harinya itu si cewek udah nepi, udah diusir sama si jantannya untuk jauh-jauh dari telur-telur tersebut. Oh, jadi udah ada tandanya ya, Bro ya? Udah ada tandanya. Nanti dia akan nepi sendiri karena kalau dia mau masuk ke dalam situ, itu sama jantannya digigitin terus. Nah, Oh, itu waktunya kita angkat. Gitu. Jadi sebenarnya tinggal nunggu si ceweknya nepi aja sih ke sebuah sisi yang kosong gitu. Nah, itu berarti hmm, dia udah selesai tugasnya, dia nelor udah berhenti gitu. udah Ibaratnya udah berhenti. selesai lah. Bro, Gitu. lu Ya. sendiri ngelihat potensi cupang ini ke depan ini kayak gimana, Bro? Gua melihat industrinya akan terus berkembang. Karena yang pertama, kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Hmm, Oke. Ini adalah sebuah bisnis yang menurut gua, kalau orang bisnis kayak gua, melihatnya adalah lu bisa jadi supplier diri lu sendiri sampai jadi pemasaran. Ini menurut gue jarang banget nih bisnis yang seperti ini ya. Cuma di ikan hias, termasuk cupang, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah harga cupang itu menurut gue akan tetap konstan dan stabil. Karena apa? Yang pertama, eh, varian baru itu keluar setiap bulan, ya, varian-varian baru, karena breeder-breeder tuh berpikirnya terus mencetak ikan-ikan spesies baru, jadi dicampur-campur ya lewat riset dan segala macam, sehingga menurut gua nggak akan stuck dia, jadi dia terus evolving ya dari bentuk produknya selalu evolve. Nah, yang berikutnya juga menurut gua gini, penghobi cupang itu sangat banyak karena memang miara ikan cupang itu lebih mudah daripada ikan-ikan lain. hmm. Itu poin yang paling penting menurut gue, karena contohnya gue memutuskan untuk miara cupang karena menurut gue, nggak butuh apa-apa, cuman butuh kasih pakan sama air yang sesuai aja, gitu, Hmm. ya kan? Nah, terus yang berikutnya adalah dengan adanya sosial media sekarang ini, menurut gue ini seperti permainan yang nggak akan habis-habis karena semua seller sekarang itu berjualannya di sosial media. Nah, jadi setiap harinya pasti ada orang yang terpapar oleh hashtag cupang hias, misalnya gitu. Hmm. Ya, jadi dia akan makin spread terus tuh marketnya. Ya, meskipun gua rasa setelah COVID pun ini akan terus jalan sih. Karena menurut Ya, gua ini bisnis yang luar biasa, gila sih. Pasar lokal sama pasar internasional ya, bro. kalau untuk cupang lokal itu ada nggak sih, Bro? Jenis ikan cupang lokal? Oke. Jadi gini, ikan cupang lokal itu kita Indonesia itu terkenal sama ikan seritnya. Serit, Hmm. serit black orchid namanya. Jadi itu benar-benar spesies yang dibuat oleh orang Indonesia. Jadi dia warna hitam tapi buntutnya tuh ada warna biru-birunya gitu. Tapi ikan serit tuh yang apa Hmm. namanya tajam-tajam gitu. Iya. Ya, itu salah satunya. Nah berikutnya juga ada namanya Avatar Gordon. Avatar Gordon itu adalah avatar yang dikembangbiakkan oleh orang Indonesia, ya. Jadi kadang salah nih, banyak orang yang anggap avatar ini ikan yang mahal sekarang buat cupang karena memang susah sekali dapetin ikan avatar yang bagus. Nah, banyak orang yang kira avatar Gordon itu dibreeding sama breeder-breeder Thailand. Itu punya kita. Wih, mantul. Thailand beli indukannya, diperbanyak di sana, booming duluan di sana. Padahal Bisa sebenarnya begitu ya? itu bahaya, bro. Jadi maksudnya ya banyak sekali pemain-pemain cupang juga yang seharusnya sekarang lebih berhati-hati ketika dia menciptakan ikan
yang bagus, itu jangan cepat dilempar ke luar negeri, meskipun tawaran harganya luar biasa ya, karena mungkin ya ngelihat nominalnya lah dolar gitu kan, ngomongnya dolar ya, jadi mau nggak mau pasti dia lepas. Nah sebenarnya kalau gue pribadi sih, gue berharap bahwa breeder-breeder kita itu lebih berpikir jangka panjangnya, dalam arti kata seharusnya kita tahan dulu itu ikan, sehingga ini benar-benar tahu bahwa ini ikan ini milik Indonesia loh, gitu. Jadi memang sekarang itu menurut gue masih banyak regulasi yang jadinya memperhambat lah untuk produksi dan pengiriman si ikan cupang ini. Karena ya mudah-mudahan sih ke depannya ya balai karantina itu ada lokal di setiap kota lah, atau di setiap ya minimal kabupaten kota madya ada gitu kan. Nggak harus gede-gede, yang penting ada kantornya untuk bisa kita datengin, jadi sehingga lebih dekat. Iya. Itu sih. Padahal minat cupang sendiri sangat besar ya. Apalagi kita punya produk lokal itu, bro. Maksud gue kan kalau kita punya produk lokal itu kan bagus, kayak semacam apa ya, dipatenin gitu bro. Iya kan? Itu udah belum sih dipatenin itu? Yang cupang lokal itu? Jadi sebenarnya lucunya gini, mungkin karena ketidaktahuan kita gitu ya, bahwa paten produk itu ada, ya, baik itu adalah untuk benda hidup atau tidak, itu sebenarnya belum banyak yang tahu peternak. Yang pertama, itu dia kembali lagi, ngurusnya susah, bro. Jadi menurut gue memang ini adalah saatnya pemerintah mendukung, karena gini, menurut gue ini sekarang dalam keadaan pandemi seperti ini, ekonomi UKM seperti industri cupang ini yang menghidupi negara loh, dan menghidupi banyak orang. Beberapa temen gue itu dia sudah mulai duluan ketika dia pandemi kemarin, karena rata-rata teman-teman event, dia nggak bisa ada event lagi, dia beternak cupang sampai sekarang, dan alhamdulillah loh, dia survive, dan bisnisnya bagus. Bahkan selebgram dan artis pun lari ke cupang, bro, sekarang, bro. Ya, contohnya kayak Gisel, ya kan, beberapa artis sekarang juga, Bang Aziz Gagap juga sekarang juga main, ya kan, Raffi Ahmad juga mulai. Ya sebenarnya karena menurut gua, itu dia tadi, promosi yang dilakukan oleh para breeder-breeder dan senior-senior di dunia cupang ini sekarang udah masuk ke ranah sosial media. Yang menurut gua pemaparannya jadinya lebih cepet tuh ke orang-orang yang belum tahu. Ya kan, kalau dulu kan ya udah antara tetangga aja, lu main cupang Pak, iya, bagus tuh, gue mau beli dong gitu kan. Jadi word of mouth-nya lebih lama kan gitu kan. Tapi kalau sekarang karena ada di sosial media, jadi ya menurut gue orang jadi lebih cepat terpapar sih. Nah jadi menurut gue ini sebenarnya kalau kita lihat, dia ini bisa target marketnya itu dari atas sampai bawah, segala umur itu bisa menjalankan roda ekonomi UKM sebenarnya menurut gua, kalau dari segi ekonomi ya, karena lu nggak butuh modal besar sebenarnya. Gitu. Bro Pati, thank you banget atas waktu diskusi. Wah semuanya pokoknya ini keren banget. Ini sangat berguna bagi teman-teman yang suka sama cupang. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dari yang Bro Pati ceritakan. Ini sesuatu yang berharga kalau bagi gua, menurut gua. Thank you banget Bro Pati atas waktunya. Udah mau ngisi YouTube channel Erigo Mariadi. Oke, demikian teman-teman diskusi saya dengan COO dari GWN Beta Farm, Pati Perkasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Erigo Mariadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.